Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutarma Ustadz dari Tasikmalaya. J. Gini Ustadz, saya 8 bersaudara Ustadz. 1 kakak saya perempuan berbeda ayah. Yang kedua, 1 kakak saya laki-laki sudah meninggal dunia. Sedangkan kedua orang tua saya semuanya juga sudah meninggal dunia. Yang saya tanyakan Ustadz, kakak saya yang sudah meninggal dunia ini nanti juga apa masih mempunyai atau mendapat hak waris Ustadz? Sedangkan orang tua saya kedua-duanya sudah meninggal dunia dan meninggalkan warisan 1 buah rumah. Dan kata nanti masih dapat warisan Ustadz, ini diberikan pada anaknya apa istrinya? Terus yang kedua Ustadz, istri saya itu sering sekali menunda-nunda waktu sholat, terutama sholat isya Ustaz. Padahal hampir setiap hari sudah saya tegur, saya ingatkan, kalau kamu sering menunda-nunda sholat, kamu termasuk ciri-cirinya orang munafik. Tapi tidak diabaikan Ustaz, tidak diperhatikan Ustaz. Alasannya nanti kalau sholat malam tidak bisa atau tidak bisa bangun gitu. Terus yang terakhir Ustadz, apakah anak saya mau menikahi dengan anaknya adik saya, itu boleh Ustadz? Demikianlah pertanyaan yang saya sampaikan Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua sudah meninggal semua, meninggalkan 1 rumah sebagai harta warisan. 8 bersaudara, yang 1 sudah meninggal dunia. Apakah kakak yang sudah meninggal tadi masih berhak mendapat warisan? Ya kan sudah meninggal dunia. Namun demikian, keluarganya yang masih hidup tadi untuk menyambung silaturahim, hubungan kerabat yang baik, maka mbok ya diberi dari hasil penjualan rumah itu. Kalau dikatakan apakah anak yang meninggal tadi masih menjadi ahli waris, ya tentu tidak, wong sudah meninggal. Namun demikian kita sebagai orang Islam hendaknya memberi pada anak istrinya tadi. Maka kalau itu bisa dibagi, anak yang sudah meninggal tadi ya lebih baik bagiannya diberikan kepada anak istri. Kan kakak tadi punya anak juga masih punya istri. Itu untuk menyambung hubungan baik, menyambung hubungan silaturahim. Jangan sampai bapaknya sudah meninggal, lantas kemudian hubungan dengan keluarga yang lain menjadi terputus. Apalagi gara-gara masalah warisan. Meski tidak lagi menjadi bagian dari ahli waris, namun diberi. Lah, tadi yang meninggal siapa dulu? Kakak atau orang tua dulu? Moga Bapak bisa disambung karena ini terkait dengan jawabannya. Kakak dulu. Kakak dulu ya. Nah, kalau kakak dulu, maka begitu orang tua meninggal, ya kakaknya tidak menjadi ahli waris, wong sudah meninggal duluan. Tetapi diberi, ya, tetap diberi. Beda ceritanya kalau yang meninggal orang tua duluan, maka kakak tadi itu menjadi ahli
waris. Lah jangan ditunda-tunda sampai akhirnya kakak juga ikut meninggal. Lah kalau kakak meninggal maka bagiannya berikan kepada anak-anaknya. Karena tadi yang meninggal orang tuanya dulu, kalau yang meninggal orang tuanya dulu. Lah ini yang meninggal kakaknya terlebih dahulu. Maka tidak ada salahnya tetap diberi. Ya, kemudian yang kedua, istri menunda sholat terutama isya. Andai kata istri panjenengan mengetahui, ya, lau ya'lamun nas ma fin nidai wassafil awwali summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Jika manusia itu mengetahui kebaikan apa dalam seruan sholat, artinya dalam adzan, dan kebaikan apa yang ada pada shaf pertama, kemudian dia tidak mendapatkan shaf pertama itu kecuali dengan berundi, niscaya dia akan berundi. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaihi. Andai kata manusia itu mengetahui kebaikan apa yang ada pada datang awal waktu sholat zuhur, niscaya manusia akan berlomba untuk mendapatkan itu. Sehingga berusaha untuk datang awal di waktu sholat zuhur. Kalau manusia mengetahui, niscaya manusia akan berlomba mendapatkan itu. Tidak lagi menunda-nunda. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Dan jika manusia itu mengetahui kebaikan apa yang terdapat dalam sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi sholat isya dan subuh secara berjamaah meski dengan merangkak. Kalau kita tahu kebaikan yang ada pada sholat isya secara berjamaah di masjid, sholat subuh secara berjamaah di masjid, kalau kita mengetahui kebaikan di balik itu semua, niscaya kita akan datang berlomba mendatangi jamaah sholat isya, jamaah sholat subuh, meski dengan cara merangkak, kita pasti akan datang. Nah, ini kewajiban panjenengan sebagai suami. Selain memberi nasihat, diberi contoh, diajak istrinya untuk sholat isya di awal waktu. Lah nanti di sepertiga malam ya bangun mengerjakan sholat tahajud. Ya, jangan ditunda-tunda. Betul, menunda sholat itu seperti itu sifat sholatnya orang munafik. Orang munafik itu punya ciri, yaitu suka ngendi-ngendi sholat. Engkau sik. Yajlisu yarkubus syamsa, menunggu dan mengintai matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'an wala yadhkurullah fiha illa qalila. Itu sifatnya orang munafik. Ya, kalau kita menunggu sambil mengintai jam. Kalau dulu sambil mengintai matahari, oh masih belum mau tenggelam, sehingga masih ada waktu sholat asar. Engkau sik. Begitu matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, artinya mau tenggelam, mau datang waktu sholat maghrib, qauma fanaqaraha arba'an, dia berdiri kemudian mempercepat 4 rakaatnya seperti ayam mematuk makanan. Wala yadhkurullah fiha illa qalila. Dia tidak akan menyebut Allah dalam sholatnya itu meski kecuali hanya sedikit. Itu sifatnya orang munafik. Lah ini
dia menunda sholat isya tadi tujuannya apa? Apakah karena malas sehingga ditunda-tunda, atau dia mau mengakhirkan waktu sholat isya, kemudian nanti sekalian dengan sholat tahajudnya sehingga mengakhirkan sholat isya. Jadi di waktu atamah, sholat isya itu kan dulu disebut atamah. Atamah itu kan akhir malam, di mana susu onta diperah, itu waktu atamah itu. Maka dulu dinamakan sholat isya itu sholat atamah, karena itu tengah malam di mana susu onta itu diperah. Nah, kalau niatnya memang nanti bangun di sepertiga malam untuk sholat isya juga, tahajud juga, maka sah-sah saja. Tapi kalau menundanya karena malas, lah nanti ketika sepertiga malam, yo malas bangun itu, akan lebih tenang. Begitu mendengar azan isya, kita siap-siap, kemudian sholat berjamaah. Nanti kita tidur pun juga akan tenang. Lah nanti sepertiga malam kita bangun. Nah ini tergantung niatnya istri jenengan apa. Apakah males karena masih sibuk dengan sinetron mungkin, karena sibuk dengan HP-nya mungkin. Nah, kita tidak tahu. Yang tahu Allah dan istri panjenengan. Maka diajak ke masjid. Nah, dengar adzan, ayo Bu ke masjid, diajak ke masjid, tidak apa-apa. Ada lagi. Yang ketiga tadi apa? Sepupu apa boleh nikah? Boleh kalau tidak disusui oleh istri panjenengan dulunya. Ini sepupu, jenengan punya anak laki-laki, adik panjenengan punya anak perempuan. Ini mahram enggak sepupu itu? Tidak mahram, maka boleh menikah. Ya, ada lagi.